jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Gantian Taufik Alamsyah. Saya adalah guru di SMK Negeri 12 Garut, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan ketiga di LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan nomor induk mahasiswa 2390603021. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja di SMK Negeri 12 Garut. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 12 PBS dengan tema kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Gimana? Sehat semuanya? Baik, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya biar nyaman pembelajarannya, silakan untuk dikondisikan dulu kelasnya. Apakah kelas kalian kotor atau tidak? Silakan dilihat di bangku kelas kalian, di bangku belajar kalian, apakah misalnya masih kotor atau tidak. Bersih ya. Ya, diusahakan harus bersih ya. Karena yang namanya belajar, kalau kita misalnya lingkungan kita kotor, itu tidak nyaman juga buat kita. Ya, tidak nyaman juga buat pembelajaran, proses pembelajaran di kelas ini. Kalau keadaannya kotor. Itu ya. Oke. Hari ini hadir semuanya? Tidak. Siapa aja yang nggak hadir? Baik. Bapak absen ya? Ada Alvin, ada nggak? Ada. Ada Dali. Izin kenapa ada Dali? Hah? Izin kenapa ada Dali? Salah keluarga. Terus Agis Siti hadir. Airisna, Andini hadir. Astri, Awalia, Cepi, Pariza Muhammad Setiawan sakit. Fitri, Haifa, Izma, Zahra, Laura mana? Oh, SMA 1. Melani, Muhammad Restu sakit. Muhammad Ikhwan hadir. Rania, Resti. Hari ini banyak yang tidak hadir dikarenakan sakit ya. Ya, mungkin karena faktor cuaca saat ini ya, kondisi cuaca, kondisi yang mungkin yang kurang stabil ya saat ini ya. Terkadang panas, terkadang hujan. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya dipimpin doa dulu ya. Kita berdoa dulu. Untuk dipimpin doa, silahkan KM. Siapa? Dasep ya. Silahkan Dasep pimpin doa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun saya pergi jauh,
Hari ini kita akan membahas terkait masalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun masalah kasus-kasus ini, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, materi yang disampaikan saat ini sudah disampaikan di minggu kemarin. Ya, disampaikan pada waktu pertemuan sebelumnya. Ya kan, kemarin kita sempat berbicara terkait masalah pelanggaran hak dan kewajiban yang berkaitan dengan Pancasila. Kompetensi dasarnya yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, itu. Terus keterampilannya menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu kompetensi dasar yang nanti akan kita bahas. Untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran di pembelajaran kali ini, di pertemuan yang kedua, yaitu ya bahwa kita setelah mempelajari materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kita semua ataupun peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus yang keduanya menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia. Ya, di Indonesia. Terus yang ketiganya menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Yang keempat, merancang upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kelima, di sini menyimpulkan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, di sini tujuan pembelajaran kita membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nanti kita di sini kita semua berpartisipasi aktif ataupun berperan aktif dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu. Setelah melakukan pembelajaran seperti kita menganalisis ataupun misalnya merancang dan semuanya, ya kan, setelah diskusi, nanti kalian juga akan menerapkan di masyarakat secara umum, di lingkungan kita sendiri, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara, ya, menerapkan tentang pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu, paham ya? Oke, dari tujuan pembelajaran tersebut, itu yang harus kita pahami, ya, bahwa langkahnya ini loh, gitu kan, akan menganalisis, akan menyajikan, terus akan menerapkan juga di lingkungan kita. Oke, pembahasan kali ini kita akan berbicara terkait masalah kasus-kasus, ya. Kalau terkait masalah makna dari hak dan kewajiban itu sudah disampaikan di minggu kemarin. Maknanya, ya kan, makna dari hak itu apa, makna dari kewajiban itu apa. Ya kan? Nah, untuk sekarang kita mempelajari terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, kita ulang lagi terkait pembahasan minggu kemarin. Ya, ada yang tahu nggak apa itu yang dinamakan hak asasi manusia? Merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang sudah ada sejak dia lahir. Yang sudah ada sejak dia lahir, sesuatu hak yang sudah ada dia sejak lahir. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Ya, luar biasa. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Baik. Untuk hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia terlepas dari status kewarganegaraannya. Ya. Bahwa hak asasi adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia terlepas dari status kewarganegaraan. Itu dinamakan hak asasi. Ya, kalau hak warga negara, ya, bahwa hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia.
Ya. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota ya dari sebuah negara. Itu hak warga negara. Sedangkan hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang menjamin di dalam dan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan ya di bawahnya. Seperti itu. Itu yang dinamakan hak asasi dan hak warga negara. Paham ya? Paham? Bisa dipahami? Oke. Terkait masalah kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Adapun kewajiban asasi manusia merupakan kewajiban dasar setiap orang dengan dari ataupun status kewarganegaraannya yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, sementara itu kewajiban warga negara dibatasi oleh apa? Status kewarganegaraannya, ya, gitu. Jadi kita akan melakukan diskusi kelompok, ya, akan melaksanakan diskusi kelompok yang nanti diskusi kelompok tersebut kalian membahas terkait menganalisis ya, akan menganalisis kasus-kasus yang terjadi saat ini, gitu kan. Untuk kelompoknya kita bagi dulu kelompoknya ya. Untuk kelompoknya kita buat lagi, ya. Kita buat lagi dan silakan duduknya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, kita hitung ya untuk kelompoknya, kita hitung dari mulai sini ya, hitung kita bagi 4 kelompok, hitung satu persatu ya. 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini, kelompok 4 di sini. Silahkan untuk duduknya berdasarkan kelompok dan melingkar, saling berhadapan-hadapan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk langkah-langkah dalam diskusi kali ini, yang pertama mungkin nanti kalian akan memahami masalah yang ada dalam lembar kerja ini, ya kan? Nanti di lembar kerja kalian akan membaca ada beberapa artikel. Selain artikel, Bapak juga akan menayangkan video. Nanti kalian analisis, terus kalian cari data dan bahan-bahan dari berbagai sumber informasi untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Ya, masalahnya mungkin yang dibuat dalam di sini di dalam LK itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kelompok. Ya kan, carilah data atau bahan-bahan dari berbagai sumber informasi, mau dari internet atau dari buku yang sudah disiapkan di depan. Silakan setiap kelompok ngambil bukunya ke depan, nanti terus diskusikan jawaban sementara berdasarkan data-data tersebut. Ya, setelah itu presentasikan di depan kelas. Nanti akan setiap kelompok itu akan mempresentasikan ke depan kelas hasil diskusi kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu perbaiki jawaban-jawaban dari tanggapan atau pendapat saran dari kelompok lain. Untuk kelompok 1 silakan dikerjakan dan didiskusikan. Baik. Sebelum dimulai, kita lihat dulu tayangan video yang di depan. Anak putus sekolah bukan perkara baru di negeri ini. Kebanyakan dari mereka bekerja di jalan demi mendapat uang. Perjuangan yang harus dilakukan agar bisa tetap makan. Tubuh kecil anak-anak jalanan bekerja layaknya orang dewasa.
tiada mengenal waktu dan tempat. Ini Laras, usianya 14 tahun. Andai pandemi tidak membelenggu, Laras sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sudah 2 tahun Laras putus sekolah. Ketika itu, ia kelas 5 SD. Laras terpaksa menyerah karena tak mampu mengikuti pembelajaran daring. Nggak ngirim-ngirimin tugas dari pihak sekolah, suruh ngundurin diri. Ngundurin diri itu tanda tangan surat. Adik kamu juga berhenti ya? Iya, baru kan beda berapa bulan doang sih. Surat itunya juga, surat pengunduran dirinya juga dibarengin. Sosok ibu yang menjadi sandaran hidup dipanggil Sang Halik. Sejak itu, Laras diasuh Nurhayati, kakaknya, sebab ayah mereka pergi tanpa jejak. Sebenarnya sih kasihan, cuma keadaan kan kalau dulu kan saya masih sebelahan sama bapak, jadi masih bisa. Begitu saya pindah kontrakan, jadi kan udah nggak ada HP yang buat dipakai dia, jadi ya udah putus. Baik, itu ya video tersebut. Nanti kalian analisa. Silahkan kalian analisa, tuangkan di dalam LK-nya, ya kan, hasil analisa tersebut, ya, dari tayangan video tersebut ataupun dan yang ada di artikel yang ada di dalam LKPD tersebut. Silahkan diskusikan oleh teman-teman kalian, bersama teman-teman kalian, cari referensi, olah data, ya, dari berbagai sumber, mau dari internet ataupun apa, silahkan. Kita ice breaking. Untuk ice breaking kali ini, kita akan ice breaking tentang hijau hitam. Tahu ya, permainan hijau hitam. Jadi permainan hijau hitam itu, kalau misalnya bilang saat kalian berhadapan, berpasangan, satu berpasangan, kalau misalnya satu di antara kalian ada yang hijau, ada yang hitam. Kita akan buat resi semuanya. Berarti masih fokus ya. Waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, dalam diskusi ini kalian itu ada penilaian-penilaian tertentu seperti kekompakan, kerjasama bersama yang lainnya. Iya, diisi.
Silakan, stop, dikerjakan. Olah datanya. Karena yang tampil nanti itu tergantung selesai atau tidaknya pekerjaan kalian. Silakan sambil buka bukunya. Ya, so. Baik, perhatikan semuanya. Waktunya sudah habis. Silakan, ada yang mau menampilkan ke depan. Silakan acungkan tangannya semuanya. Acungkan tangan semuanya. Tunjuk satu kelompok untuk presentasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Banyak gini. Silakan untuk tampil ke depan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gargan Taufik Alamsyah SPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada hari ini, dan teman-teman yang hadir di hadapan kami hari ini. Semoga limpahan rahmat serta salam senantiasa menghampiri kita semua. Amin. Presentasi hari ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang ke-1 ada pembukaan dan perkenalan anggota kelompok. Dan yang kedua, pemaparan materi. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan keempat, sesi game. Dan kelima, penutupan. Perkenalkan, nama saya Diara Putri Nurjanti. Dan di sebelah saya ada yang bernama Reski Lestari. Dan yang sebelah saya Diara Afrika. Dan sebelah saya Kalianji. Dan sebelah saya Sarah Maju. Dan sebelah saya ada Pendidikan bagi seorang anak, bagi orang tua yang tidak memiliki biaya yang cukup untuk membiayai sekolah anaknya, maka pemerintah wajib membantu biaya tersebut. siap? 1, 2, 1, 2, 3. Pertanyaannya yaitu, kan di sekolah itu ada program PIP ya. Kenapa siswa yang lebih mampu itu mendapatkan PIP, sedangkan siswa yang tidak mampu tidak mendapatkan PIP? Seharusnya kan pemerintah lebih bijak dalam memilih siswa-siswa untuk mendapatkan bantuan tersebut. Untuk waktunya 15 detik, dimulai dari sekarang. Baik, izin menjawab. Pertanyaannya kan jadi intinya tuh kenapa sasarannya ke tepat gitu. Soalnya kan Menteri Pendidikan itu bekerja sama dengan para kayak bupati-bupati gitu. Nah kan untuk bisa mengetahui kesetaraan yang ada. Soalnya kan tidak semua orang itu mampu. Nah kan dari data tersebut di Indonesia itu warga negara itu bukan hanya 1.000-2.000 tapi banyak kan. Nah jadi dari bantuan-bantuan tersebut tidak semuanya bisa sesuai dengan dengan yang mampu atau yang tidaknya. Jadi tidak bisa semuanya sesuai dengan tepat sasaran. Karena apa? Karena keterbatasan pemerintah untuk bisa mengecek langsung ke rumah satu persatu warga negara Indonesia kan tidak mungkin ya. Jadi itu penyebabnya kenapa sih PIP itu banyaknya nggak sesuai sama target sasarannya. Itu pun juga kan sekarang masih menjadi konfliknya. Karena itu kan tidak mungkin satu persatu rumah warga itu dicek. Jadi kan sekiranya dilihat dari misalnya kan ada yang daftar PIP, itu kan banyak persyaratannya kayak harus foto keluarga, foto rumah, dan lain sebagainya, ekonomi berapa. Nah itu kan menjadi salah satu patokannya. Kemudian menurut kami itu Tapi kan banyaknya yang keluarga kurang mampu mengajukan KIP atau ini ke desa, tapi kenapa tidak diakses? Padahal kan sangat butuh, karena kan itu bukan keputusan dari desa, tapi keputusan dari pemerintahnya langsung. Jadi kan pemerintah juga terbatas gitu, gak tahu ini kayak gimana. Soalnya kan banyak juga bukan 1 atau 2 orang yang mengajukan PIP itu, jadi gak semuanya bisa kecek, kebaca.
menambahkan izin menambahkan pertanyaan. Lalu apa solusi dari kelompok kalian, hasil diskusi kelompok kalian buat pemerintah supaya pemerintah lebih teliti lagi dalam memilih siswa mana yang mampu dan mana yang tidak mampu sehingga bantuan KIP tersebut tidak tepat sasaran. Mungkin pemerintah juga harus lebih bekerja sama dengan pusat daerah setempat, contohnya seperti bekerja sama dengan perangkat desa. Nah, nanti itu perangkat desa harus bisa tahu lebih di desa tersebut itu bisa membedakan yang mampu dan yang tidak mampunya. Kayak sensus gitulah, jadi nanti bisa disetorkan ke pemerintah, jadi pemerintah akan lebih teliti lagi untuk memberikan bantuan-bantuan. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian materi, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ya, yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, masih presentasi kelompok lain ya. Tapi sebelum masuk ke presentasi, dari kesimpulan di sini, kesimpulan dari kelompok kelompok berapa ini teh? Kelompok 3 ya kan? Kelompok 3 itu kesimpulannya tadi itu bahwa pemerintah harus lebih berperan aktif ya kan terhadap pemerintah harus lebih sering mengecek ataupun kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait di lingkungan daerah ya kan, seperti desa, tingkat pemerintahan daerah yang ada di kabupaten ataupun kecamatannya ya kan, terutama yang ada di desa itu sering mengecek gitu kan dengan keadaan orang tersebut yang si penerima bantuan, terutama dari KIP ya yang barusan tadi KIP itu harus tepat sasaran. Nah, karena mungkin tadi ada beberapa pertanyaan dari kelompok 3 ke kelompok lain ataupun ke kelompok mana, kelompok sini ya, ke kelompok 2 ataupun ke kelompok 4 ya. Ada pertanyaan peran dari kenapa KIP itu tidak tepat sasaran ya. Bantuan dari pemerintah itu tidak tepat sasaran, terkadang ada yang menerima itu orang yang sebenarnya dia itu mampu, tapi kenapa dia diberikan bantuan? Yang pertama, mungkin itu kelemahannya, mungkin ada beberapa hal yang kita bisa cek di sana. Ya, bukan semata-mata pemerintah yang memberikan kalau tidak berdasarkan data. Datanya dari mana pemerintah? Atas dasar usulan dari daerah. Ya. Atas usulan dari daerah. Daerah itu siapa? Daerah itu kan ada desa, ya kan, desa dapat datanya dari siapa juga? RT RW. Nah, mungkin dari sana sumber awalnya. Nah, solusinya mungkin dari sini, apakah tingkat pemerintahan tidak mengecek lagi gitu kan dengan keadaan ekonomi yang sebenarnya gitu kan, melakukan audit ya kan terhadap warga yang menyalahgunakan bantuan dari pemerintah, yang menyalahgunakan bantuan negara untuk pendidikan. Seperti itu. Jadi lebih ke si pemerintah itu lebih selektif gitu kan untuk memberikan bantuan yang harus biar tepat sasaran. Untuk diskusi yang kedua itu dilanjut sama kelompok 2 ya, tadi tuh 2 ya. Inti dari pembahasan di sini banyak sekali anak-anak yang terputus sekolah, di antara salah satu penyebabnya yaitu seperti faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi tersebut tidak semua orang di Indonesia itu mempunyai faktor ekonomi yang sama, tidak semua orang itu kaya. Jadi itu salah satu penyebab kenapa sih anak-anak di Indonesia itu banyak yang terputus sekolah. Fenomena ini sesuai dengan sila kelima, yang dimana pada dasarnya diakibatkan karena faktor ekonomi yang menghambat pembelajaran mereka. Kemudian yang bertanggung jawab atas kesenjangan atau ketidakmerataan ini tentunya pemerintah harus lebih selektif lagi dalam mengontrol pendidikan yang terjadi di Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk sesi
selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kelompok kami menggunakan sistem, jadi dalam sesi tanya jawab itu tekniknya kami memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok masing-masing satu pertanyaan dan silakan untuk didiskusikan, waktunya itu 1 sampai 2 menit. Jadi nama saya Nayani Nurhati dari kelompok 1. Ini menjawab yaitu kewajiban seorang pelajar yaitu mengikuti semua tata tertib yang ada di sekolah atau tata cara dan disiplin. Setiap pelajar harus mendapatkan fasilitas sekolah untuk mendukung pembelajaran dan aktivitasnya dan juga berhak menerima pelajaran dari guru. Anggota lainnya ada yang mau menambahkan? Hak mereka contohnya seperti difasilitasi oleh orang tuanya seperti kebutuhan sekolah, biaya dan lain sebagainya. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih atas jawabannya. Untuk kelompok 3 silakan untuk menjawab pertanyaan. Kriminalitas dan kecemburuan sosial apalagi yang paling terlihat adalah perbandingan dari masyarakat desa dan kota. Lalu upaya dan cara yang tepat untuk pemerintah untuk menanggulangi atau mengatasi kasus tersebut yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat, mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Terus di satu daerah saja, misalnya pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik di daerah Papua. Baik, untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan dari hasil diskusinya. Terima kasih. Baik, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian ya. Diskusi kelompoknya nanti akan dilanjut kemudian di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan terakhir di minggu depan, ya kan? Sebelum kita US, ya. Jadi disiapkan materinya dari sekarang, disiapkan juga apa yang nanti akan ditampilkan. Jadi nggak kelihatan kalian aku dalam hal diskusi, gitu. Jadi disiapkan dari sekarang dan disiapkan fisik juga ya. Kasih tahu teman-teman kalian yang pada saat ini dia tidak sekolah dikarenakan sakit, ya kan. Kasih tahu juga teman-teman kalian yang selalu banyak diskusi dari kedua kelompok tersebut yang sudah didiskusikan, apa yang sudah kalian pahami, apa yang sudah kalian bisa simpulkan ya dari pembelajaran kali ini. Coba, ada yang bisa memaparkan? Silakan. Kamu. Kepada orang yang tersebut. Jadi contohnya seperti kita sebagai seorang pelajar, kewajiban kita adalah belajar. Hak kita itu adalah mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk pembelajaran tersebut. Dan banyak sekali di Indonesia terjadi maraknya orang-orang atau siswa-siswi yang putus sekolah. Faktor utamanya yaitu dari faktor ekonomi atau ketidaksanggupan dalam hal finansialnya. Terima kasih yang sudah memaparkan, bisa menyimpulkan hasil diskusi kali ini. Baik. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan menganalisis masih terkait masalah kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, gitu kan, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, kita bisa memperhatikan di sini ada gambar yang ditampilkan di sini tentang kegiatan pada pemilu ya tahun 2019 ini kemarin ya kan, waktu pemilu itu. Nah, mungkin ini bisa ditampilkan. Perhatikan gambar di atas, kegiatan pada gambar menunjukkan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia dalam pemilu. Mungkin kemarin waktu pemilu kemarin kalian juga sudah melaksanakan kewajiban, ya kan? Dan memberikan hak kalian, gitu kan, hak suara kalian. Apakah golput dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Jelaskan pendapat Anda. Yang keduanya, bagaimana solusi untuk mengatasi tinggi angka putus sekolah jenjang SMA ataupun SMK di Indonesia, dan uraikan pendapat kalian. Ya.
Terus yang ketiga, apakah solusi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak? Bagaimana tingkat keberhasilan dan solusi tersebut? Ya. Gimana untuk pembelajaran kali ini? Melelahkan? Menyenangkan? Seru? Gimana diskusinya? Seru juga ya? Oke, untuk refleksi kali ini, mungkin diskusinya mungkin nanti untuk di pertemuan berikutnya diharapkan bisa lebih meningkat lagi, lebih baik lagi dalam hal diskusi. Mungkin mohon maaf kalau terjadi ada salah-salah kata juga dari Bapak. Mohon maaf juga kalau misalnya ada beberapa langkah yang mungkin dilupakan sama Bapak dalam pembelajaran ini. Dan mungkin untuk pembelajaran kali ini Bapak tutup. Silakan KM pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, boleh pulang, silakan.